Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi kita tahu kemarin bahwa ternyata hikmah-hikmah puasa ini diantaranya adalah kesehatan juga. Bahkan kedokteran bilang orang kalau mau sembuh dari penyakit sukar, gula, sukar. Orang yang kalau mau sembuh dari penyakit sukar maka disuruh untuk continue puasa. Nah, orang biasa gulanya tinggi itu kalau sudah puasa, subhanallah, kembali normal. Nah, kemudian وكذلك مرض الشرطان والجلد والدمل الذي فشى في بلاد الكفر وذهب ضحيته كثير. Begitu juga penyakit kanker. Ya, syaratan. Penyakit kanker, terus penyakit kulit. Ada yang kulitnya kadang memerah, terus kulitnya itu ada seperti orang barat tuh. Merah terus ada bintik-bintik hitam tuh. Nah, itu juga bisa sembuh kata dokter dengan cara sering berpuasa. Dumali alladhi fasha fi biladil kufur. Dumal itu artinya kayak bisul itu. Taib. Yang mana orang banyak meninggal gara-gara penyakit kanker, penyakit gula. Sampai dibilang penyakit gula ini adalah induknya, ibu dari segala penyakit. Tapi kalau dibiasakan dengan puasa, itu akan sangat berdampak kesehatannya. Baik. Juga hikmah daripada puasa ini bagi orang yang tidak sanggup untuk menikah. Makanya hukum nikah berapa? Hukumnya nikah apa? Hukumnya nikah ini ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Ya. Wajib kapan? Wajib nikah apabila seorang tadi itu sanggup menafkahi, sanggup memberi nafkah. Kemudian dia itu juga dalam keadaan dalam keadaan butuh untuk nikah. Ya, dia orang yang normal, memiliki daripada syahwat, kemudian dia sanggup untuk memberi nafkah. Ya, nafkah seperti apa sih? Nafkah ke perempuan itu nafkah gimana? Nafkah yang wajib adalah makannya. Nah, satu hari itu berapa? Satu mud, satu hari satu mud. Yang diberi itu apakah berasnya? Enggak, makanan jadi. Ya, jadi bukan kayak kita nih yang kita pahami nafkah itu ngasih beras, nanti istri yang masak. Sebenarnya kalau mau diperhatikan hukum fikih, wanita itu dia tidak wajib apa? Tidak wajib masak. Nah, justru dia harus diberikan makanan jadi oleh suaminya. Suaminya yang harus ngasih makan nih makananmu. Nah, begitu juga tempat yang layak. Kemudian apa lagi? Pakaian. Harus ada pakaian yang layak. Dan ini nanti akan kembali ke kafaah. Dia selama ini pakai pakaian yang gimana? Pakaiannya pakaian mahal, wajib dikasih yang sesuai. Rumah tempat dia tinggal, rumahnya rumah yang bagus, wajib dikasih. Karena itu haknya si perempuan, kecuali perempuan tersebut menggugurkan haknya. Hak saya rumah yang bagus, hak saya pakaian yang bagus, tapi saya tahu keadaanmu. Nah, itu hak saya, kafaah, saya gugurkan. Makanya dalam pernikahan itu harus diperhatikan tuh kafaah. Ya, kafaah ini
haknya siapa? Kafa'ah adalah haknya perempuan dan juga haknya wali. Perempuan gugurin, wali tidak gugurin, tidak sah. Walinya menggugurkan hak, si istri menuntut, tidak sah. Jadi kafa'ah ini hak dua belah pihak antara wali, yaitu dengan sebabnya terjadi yang namanya apa? Pernikahan, dan juga hak daripada si perempuan karena perempuan ini akan menjalani hidup di dalam pernikahan itu. Contoh yang berkaitan dengan kafa'ah ini apa saja? Yang berkaitan dengan kafa'ah adalah apa? Pekerjaan. Istrinya punya pekerjaan, suaminya pengangguran, kufu enggak? Enggak kufu. Ya, istri punya pekerjaan, suaminya pengangguran, itu enggak kufu. Kemudian yang kedua, si istri punya nasab mulia. Istri punya nasab mulia. Suaminya nasabnya biasa. Kufu enggak? Enggak kufu juga. Ya. Baik. Kemudian habis itu apa lagi? Segi kekayaan. Harta si istri misalnya 1 miliar. Harta suami enggak banyak. Itu juga tidak kufu. Kemudian apa lagi? Agama ya. Kalau itu sudah jelas. Muslim, muslimah harus mendapatkan muslim. Kecuali si lakinya itu si perempuannya itu makanya laki juga nggak boleh nikah dengan kafir. Kecuali apa? Kecuali yang agama benar-benar terjaga keutuhannya atau diketahui salah satu kakek moyangnya itu memiliki agama itu. Yaitu agama apa? Nasara dan Yahudi. Karena yang benar-benar murni. Kalau itu boleh. Tapi zaman sekarang kata Imam Nawawi sudah sangat-sangat sedikit. Itu Imam Nawawi abad ke-7. Abad ke-7 Hijriah. Tahun 676 Hijriah. Bagaimana yang sekarang? Lebih dari itu. Berarti sudah benar-benar hampir memang sudah tidak ada. Jadi laki-laki muslim harus mendapatkan apa? Muslimah. Makanya dalam Al-Quran dibilang apa? Wala amatum muslimatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ya, mending nikah sama seorang budak yang muslimah dibanding dengan wanita yang bebas tapi dalam keadaan baik. Itu kafa'ah. Jadi kafa'ah ini hak perempuan, istri, dan juga hak siapa? Haknya wali. Di dalam pernikahan wali menggugurkan sudah ini perempuannya, contoh perempuannya misalnya mulia, nasabnya mulia. Ya. Seorang wanita bernasab mulia mau nikah dengan laki-laki biasa, boleh apa enggak? Tidak kufu dalam segi nasab. Tapi walinya bilang, sudah, saya sudah menggugurkan hak saya. Ya. Si istrinya enggak menggugurkan, tidak sah pernikahan itu. Atau istrinya, si perempuan ini menggugurkan haknya, udah tidak apa-apa saya terima meskipun dia orang biasa. Tapi walinya enggak mau. Tetap tidak bisa. Dan wali yang dimaksud bukan wali cuman ayah loh ya, tapi siapapun yang menjabat sebagai seorang wali. Contoh, ayahnya bisa jadi wali, saudaranya bisa jadi wali, kakeknya bisa jadi wali. Karena kafa'ah ini sangat-sangat dikedepankan dalam pernikahan. Ya, kafa'ah sangat dikedepankan. Nah, tadi kita bicara apa? Kok nyambung situ? Hukum nikah. Nah, ada kalanya apa? Wajib. Ada lagi sunnah. Sunnahnya nikah ketika dia punya dia punya syahwat, tapi dia tidak punya dia punya nafkah, bisa memberi nafkah, akan tapi dia tidak punya syahwat. Karena itu namanya apa? Dia disunnahkan untuk menikah dengan tujuan apa?
dia bisa memberi makanan atau memberi nafkah kepada orang lain. Nah, yang ketiga, ada kalanya mubah. Kapan hukum nikah itu mubah? Apabila dia ini punya syahwat, akan tetapi dia tidak punya apa? Dia tidak punya hasil. Nah, maka saya tetap mau nikah, mubah. Toib, atau dia tidak punya syahwat, tidak punya hasil, nikah, hukumnya apa? Makruh. Tidak punya hasil, tidak bisa ngasih makan, kemudian dia juga tidak punya syahwat, maka hukum nikahnya apa? Makruh. Lagi yang kelima, nikah di atas 4. Maka hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Nah, jadi seperti sebagian orang ada yang sampai nikah berapa masuk TV itu, ada sampai 9, sampai sekian. Itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Loh, Rasulullah seperti itu, saya menjalankan sunnah Nabi. Nah, tapi Nabi punya kekhususan, dan itu sepakat para ulama, itu termasuk daripada kekhususan Rasulullah SAW, memiliki daripada 9 istri. Nah, baik. Coba langsung hukum antara qiyam Ramadan. Hukum orang yang meninggalkan daripada puasa Ramadan. Apa hukumnya? Kalau si perempuan misalnya, perempuan nih dalam keadaan haid, itu dalam keadaan nifas, atau mungkin bukan perempuan, siapapun dalam keadaan musafir, betul, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi al-afdal, kata ulama, al-afdal an yamsik. Ya, perempuan haid, dia puasa gimana? Gak boleh, haram hukumnya dia puasa. Nah, tapi apa sih yang paling afdal? Yang paling afdal dia tidak puasa, tapi dia menahan ihtiraman li Ramadan, sebagai bentuk penghormatannya terhadap bulan Ramadan. Tapi dia puasa nggak? Tidak puasa. Tapi nggak makan, juga nggak minum. Ya. Dalam keadaan bepergian, musafir. Nah, musafir ini terkadang banyak orang salah nih. Kapan seseorang dikatakan musafir? Kapan? Apabila dia melakukan perjalanan marhalatain, kita udah tahu kemarin ya. Marhalatain berapa kilo? 82 kilo. Ya, marhalatain itu adalah perjalanan 82 kilo lebih. Dia lakukan perjalanan itu, dia dikatakan musafir. Boleh untuk jama' dan qasar salat. Karena akan tetapi, apakah 82 kilo ini juga sebagai syarat untuk diperbolehkan jama' dan qasar ini berlaku untuk dia tidak puasa? Iya, tapi ada catatan lagi. Apa catatannya? Kalau 82 kilo dikatakan musafir untuk bisa jama' dan qasar itu secara mutlak, terserah. Nah, selama kau melakukan perjalanan 82 kilo, kau boleh untuk jama', kau boleh untuk qasar. Tapi kalau seandainya berkaitan dengan tidak puasa di bulan Ramadan, maka harus ada syaratnya satu lagi. Apa itu? Dia mesti keluar dari rumahnya melakukan perjalanan sebelum waktu fajar. Ya, sebelum waktu fajar. Jadi melakukan perjalanan berapa kilo? 100 kilo. Keluarnya jam berapa? Jam 8 pagi. Boleh nggak ada puasa? Musafir nggak? Musafir. Musafir dalam bab apa nih? Musafir dalam bab jama' dan qasar salat. Boleh nggak dia tidak puasa? Tidak boleh, haram. Loh, saya kan musafir. Kau bukan musafir di dalam hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena perjalananmu setelah apa? Setelah fajar. Paham tak? Begitu juga dengan bepergian di hari Jumat bagi laki-laki. Bepergian di hari Jumat bagi laki-laki tidak diperbolehkan apabila di tengah-tengah perjalanannya dia akan
ketinggalan atau meninggalkan daripada sholat al-Jum'ah. Nah, kalau perjalanannya setelah waktu fajar. Tapi kalau perjalanannya sebelum waktu fajar, maka tidak ada urusan. Maksudnya mau ada masjid dia sholat Jumat ataupun tidak sholat Jumat, dia tidak berdosa. Tapi kalau setelah fajar, setelah waktu fajar dia melakukan perjalanan, ini makruh. Kecuali dia yakin di tengah perjalanan ada masjid. Kalau seandainya dia pun tidak yakin, tidak tahu gimana, bisa haram hukumnya. Kau sudah tahu kok nggak ada masjid, kenapa kau tetap melakukan perjalanan? Ini dikarenakan apa? Sholat Jumat ini hukumnya wajib. Jadi sebab sampai kita meninggalkan sholat Jumat, akhirnya itu sebab-sebab itu apa? Dilarang. Makanya di dalam usul fikih ada yang namanya apa? Sabab. Ya, nah, itu berkaitan dengan apa? Hukum wad'i dalam usul fikih. Ada namanya hukum tasyri'i, ada namanya hukum wad'i. Hukum tasyri'i, ya, hukum tasyri'i itu apa? Apa saja itu? Haram, makruh, sunnah, mubah, mahdzur, ya, khilaful aula, itu semuanya. Tapi kalau seandainya itu namanya hukum taklif, ya. Kalau seandainya hukum wad'i itu kaitannya dengan sabab, ya, kaitannya dengan sabab. Kemudian apa lagi? Syarat. Itu juga hukum. Syarat, sebab, hukum. Ghaya, mane'. Nah, jadi kalau ada orang tanya, misalnya suatu perintah, ya, apakah termasuk dalamnya itu pekerjaan yang kontinu? Kita katakan apa? Tidak. Nah, misal disuruh, ayo ambil ini. Apakah perintah itu berlaku terus-menerus, berlanjut, habis kita ambil lagi, habis ambil lagi gitu? Tidak. Nah, kita sepakat dengan mereka. Nah, lalu mereka mengatakan, oleh karenanya, cari di dalam Al-Quran, adakah perintah melaksanakan sholat itu berulang-ulang? Ada nggak? Sholat setiap hari, ada nggak? Ya. Lalu ahli sunnah wal jamaah, kalian yang mengatakan sholat itu wajib setiap hari 5 kali, mana dalilnya? Dalam Al-Quran nggak ada. Betul. Pintar mereka. Kita kenapa? Di satu sisi kau memahami bahwa suatu perintah itu tidak berulang-ulang. Perintah itu hanya berlaku berapa kali? Sekali. Ambilkan itu. Ambil. Setelah itu selesai. Karena Al-Quran bilang apa? Aqimus, dirikan salat. Berulang-ulang enggak? Tidak. Kenapa kita salat berulang-ulang? Ini jawabannya karena hukum salat, wajibnya salat tidak hanya berkaitan dengan hukum taklif saja, yaitu wajib. Tapi terkait beberapa hukum, antaranya contoh adalah salat. Di antaranya itu salat itu juga berkaitan dengan hukum wad'i. Hukum itu yang kita sebutkan sabab, syarat, ghaya, mane', ini berkaitan. Jadi maksudnya apa? Kapanpun didapatkan sebab ini, maka didapatkan pula hukum tersebut. Contoh berkaitan dengan sholat. Aqimus sholata liduluki syams. Laksanakan sholat liduluki syams, karena sebab matahari tergelincir. Halo? Zuhur. Gelincir matahari berarti namanya sholat
zuhur. Al-Qur'an dirikan sholat ketika matahari tergelincir. Sholatnya berapa kali? Sekali. Tapi sebab tergelincirnya matahari ini berulang-ulang, akhirnya apa? Hukum melaksanakan sholat pun ikut berulang. Tidak. Dulu syams ila ghasaqil lail. Masuk di situ apa? Juga sholat asar. Masuk juga sholat. Masuk di situ sholat asar. Pun ada waktu matahari menjadikan bayangan ini menjadi dua bagian, maka ketika itu apa? Maka ketika itu sholat sudah tidak ada. Cuma sekali. Begitu juga Maghrib dan Isya. Quran fajar dan waktu fajar. Inna Quran masyhuda. Berarti apa sih itu? Kapanpun masih ada dapat waktu fajar, akan didapati juga apa? Terulangnya pengerjaan sholat subuh. Nah, jadi ini hukumnya hukum wadai, ini sebagai sebab. Begitu juga dengan zakat. Ya, begitu juga dengan zakat. Zakatul fitr. Misalnya zakat. Kapan zakat fitrah ini? Zakat fitrah ketika waktu Ramadan. Berarti kapan ada Ramadan, maka di situ juga kita mengeluarkan zakat. Puasa Ramadan hukumnya wajib, hukum taklif. Tapi ingat, tidak semata-mata hukum saja wajib. Dia juga hukum apa? Hukum wadai. Ya, sebab. Makanya apa sebab berpuasa Ramadan? Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Wa'alaikumus siyam. Ya, diwajibkan kalian puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Itu perintah berulang-ulang. Perintahnya, tapi berulang-ulangnya ada yang terulang. Apa ulang? Rasulullah bilang, "Sum berpuasa kalian yang melihat." Ya, karena sebab munculnya berarti makanya adalah kita dengan saudara kita menentukan Ramadan. Ada yang berdasarkan hisab, ada yang berdasarkan ru'yah. Allah nyuruhnya apa? Ru'yah, bukan hisab. Hisab juga disuruh sama ketika tidak ada ru'yah. Dahulukan makanya Rasulullah lihat. Ketika kalian tidak melihat, ketika kalian melihat, maka sempurnakan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Hilal. Tapi kalau hilal